Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang sunyi ini, saat dunia terlelap dan hanya detak hati kita yang terdengar, pernahkah Anda merasa ada panggilan lembut dari kedalaman ruh? Sebuah suara yang menuntun, membisikkan sesuatu yang tak bisa diabaikan. Sesuatu yang membuat hati bertanya, apakah aku masih bersih di matanya? Hari ini, kita akan menyingkap rahasia lafaz astaghfirullah. Bukan sekadar kata, bukan sekadar doa, tetapi mantra suci yang mampu menyucikan ruh, menenangkan luka batin, dan membuka pintu cahaya di tengah gelap malam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda berhenti sejenak dan menundukkan kepala. Tarik napas perlahan, rasakan hati Anda. Dan di kolom komentar, tuliskan satu hal yang ingin Anda bersihkan dari hati malam ini. Karena malam ini, kita akan menelusuri bersama perjalanan ruh menuju cahaya. Jangan lupa, tekan tombol like jika Anda merasa panggilan ini menyentuh hati dan bagikan energi positif ini kepada mereka yang juga membutuhkan ketenangan batin. Bab 1. Bisikan pertama dalam gelap malam. Pernahkah engkau terjaga di tengah malam ketika dunia terdiam dan hanya detak jantungmu yang terdengar samar? Pada saat itulah, ada satu lafaz yang seakan-akan muncul dari kegelapan, menyusup ke dalam hati yang paling dalam. Lafaz itu adalah astaghfirullah. Ia datang bukan sebagai sekadar ucapan, tetapi sebagai panggilan gaib yang mengetuk pintu jiwa. Ada sesuatu yang membuatmu terdiam, karena setiap kali lafaz itu dibisikkan, engkau merasa seolah seluruh rahasia hidupmu sedang dibuka perlahan, satu demi satu, di hadapan cahaya yang tak terlihat. Lafaz astaghfirullah tidak hanya sebuah doa, ia adalah gema dari dunia yang lebih tinggi. Seperti mantra suci yang tak pernah pudar, ia membawa getaran yang menembus lapisan kesadaranmu. Saat engkau mengucapkannya, ada rasa takut sekaligus tenang, ada rasa hancur sekaligus lega. Seolah-olah lafaz ini sedang mencuci kegelapan yang melekat pada dinding ruh, menyingkirkan noda yang tak pernah engkau sadari ada. Dan di balik itu semua, ada sebuah bisikan misterius. Kembalilah sebelum cahaya terputus darimu. Bayangkan jika setiap astagfirullah yang keluar dari bibirmu adalah sebuah kunci gaib yang membuka pintu rahasia. Pintu itu tidak mengarah pada dunia fana, melainkan ke ruang batin yang hanya bisa dimasuki mereka yang benar-benar ingin pulang. Di ruang itu engkau akan melihat bayangan dirimu sendiri, rapuh, penuh luka, penuh dosa, namun sekaligus diselimuti oleh kasih sayang yang tak terbayangkan. Apakah engkau berani menatap bayangan itu? Ataukah engkau akan lari, menutup pintu, dan berpura-pura tidak pernah mendengar panggilannya? Malam adalah saksi, langit yang gelap adalah tirai, dan di balik tirai itu, setiap lafaz astagfirullah melayang naik, bagaikan percikan cahaya yang tak bisa ditangkap mata. Tidak ada yang tahu berapa banyak dosa yang terhapus dengan sekali ucapan. Tidak ada yang tahu seberapa dalam luka ruh yang perlahan terobati. Namun satu hal pasti, setiap lafaz itu adalah tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan, bahwa perjalananmu belum berakhir, dan bahwa di balik segala kesalahan masih ada jalan pulang. Inilah bisikan pertama dalam gelap malam. Sebuah bisikan yang tidak semua orang mendengarnya, meski mulut mereka mengucapkannya ribuan kali. Hanya hati yang benar-benar haus yang mampu menangkap getaran gaib di balik lafaz ini. Maka tanyakan pada dirimu, apakah malam ini engkau hanya sekadar terjaga, atau engkau sedang dipanggil untuk kembali? Bab 2. Mantra yang menyentuh dinding ruh. Ada saat-saat tertentu ketika lafaz astagfirullah bukan lagi sekadar ucapan di bibir, melainkan sebuah gelombang yang mengetuk sisi terdalam dari dirimu. Engkau mungkin tidak menyadarinya, namun ruhmu mendengarnya lebih dulu daripada telingamu. Ia meresap seperti air yang jatuh di bebatuan kering, membawa kesegaran yang tidak mampu dijelaskan kata-kata. Sungguh, ada getaran yang sulit ditangkap akal, seakan lafaz ini memang diciptakan bukan untuk logika, melainkan untuk membangunkan kesadaran yang tertidur pulas. Lihatlah ke dalam batinmu, betapa sering ia tertutup oleh kabut hitam dari kesalahan, keinginan, dan lupa yang menumpuk dari hari ke hari. Dalam kegelapan itu, astagfirullah hadir seperti cahaya tipis
yang menyelinap melalui celah pintu yang hampir tertutup rapat. Cahaya itu tidak menyilaukan, tidak memaksa, tetapi cukup untuk membuatmu menoleh. Cukup untuk membuatmu merasa bahwa engkau tidak sendirian dalam sunyi. Dan pada saat itu, engkau akan bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang memanggilku? Dari mana suara ini datang? Lafaz ini adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak semua orang yang melafazkannya benar-benar merasakan kekuatan di baliknya. Banyak yang hanya mengulang kata tanpa rasa bagai gema kosong di ruang hampa. Namun ketika ia benar-benar lahir dari kesadaran terdalam, astagfirullah berubah menjadi mantra yang sanggup merobohkan benteng ego, menghancurkan kesombongan, bahkan meretakkan dinding kebekuan hati yang sudah lama membatu. Sungguh, ia bagaikan palu gaib yang mengetuk pintu jiwa, hingga ruhmu bergetar dan berbisik lirih, "Aku ingin pulang." Dan yang paling misterius adalah, setiap kali lafaz ini diucapkan, ada semacam arus halus yang mengalir dari bibir menuju langit, lalu kembali lagi ke dada pengucapnya. Tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi dirasakan dengan jelas. Seolah-olah Allah sedang menurunkan sehelai cahaya yang menutupi luka batinmu, menenangkan resahmu, dan membisikkan, "Aku masih di sini, meski engkau sering lupa kepadaku." Inilah rahasia yang membuat lafaz ini lebih dari sekadar doa. Ia adalah penghubung yang tak pernah terputus. Maka, astagfirullah bukan sekadar kata untuk menghapus dosa, melainkan sebuah jalan masuk menuju perjumpaan yang lebih tinggi. Ia adalah isyarat bahwa di balik tirai dunia yang penuh tipuan, ada sebuah ruang suci yang menunggu untuk engkau datangi. Tetapi hanya mereka yang benar-benar berani menundukkan kepalanya dan berani mengakui kelemahannya yang dapat melewati pintu itu. Pertanyaannya, apakah engkau siap mengetuk pintu itu malam ini? Bab 3, Sunyi yang Berbicara. Di antara segala suara dunia, ada satu suara yang paling menakutkan sekaligus paling menenangkan, suara sunyi. Sunyi malam bukanlah kehampaan, ia adalah bahasa gaib yang hanya dimengerti oleh hati yang masih hidup. Dalam sunyi itu, lafaz astagfirullah terdengar lebih jelas, lebih dalam, seakan bukan lagi engkau yang melafazkannya, melainkan ruhmu sendiri yang sedang berteriak minta dibersihkan. Engkau mungkin berpikir bahwa engkau sedang berdoa, padahal sesungguhnya engkaulah yang sedang dipanggil. Sunyi malam adalah cermin. Ketika engkau duduk seorang diri dan melafazkan astagfirullah, engkau akan menyadari betapa rapuhnya dirimu. Semua yang engkau banggakan di siang hari, harta, jabatan, wajah, pujian manusia, tiba-tiba lenyap tak berarti. Yang tersisa hanyalah satu, hubunganmu dengan Dia. Dan di saat itulah, lafaz astagfirullah bukan lagi penghapus dosa semata, tetapi pernyataan bahwa engkau hanyalah seorang pengembara yang tersesat, yang merindukan jalan pulang. Namun ada yang lebih misterius. Ketika lafaz itu berulang kali kau ucapkan, engkau akan merasakan sesuatu yang bergerak di dalam dada. Seolah ada pintu-pintu gaib yang terbuka perlahan. Pintu-pintu yang sebelumnya terkunci oleh ego, kini berderak pelan, membiarkan cahaya kecil masuk. Dan cahaya itu bukan sekadar rasa tenang. Ia adalah tanda bahwa Allah sedang mendengar. Bukankah itu menakutkan sekaligus melegakan? Bahwa di tengah gelapnya malam, ada yang maha mendengar setiap bisikanmu? Tidak ada saksi selain malam, tidak ada bukti selain getar yang merambat ke dalam ruh. Tetapi justru dalam ketidaknampakan itu, engkau semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Lafaz astagfirullah yang lahir dari mulutmu hanyalah suara kecil, tetapi gaungnya mengguncangkan langit. Sunyi malam menjadikannya lebih berat daripada 1000 doa yang dibacakan dengan tergesa. Maka, jangan pernah remehkan sunyi, karena di sanalah rahasia dibisikkan, karena di sanalah astagfirullah berubah dari sekadar ucapan menjadi perjanjian batin antara dirimu dengan Tuhanmu. Dan mungkin saja, di salah satu malam yang sunyi itu, takdir hidupmu akan berubah selamanya, hanya karena engkau berani mengucapkannya dengan sepenuh jiwa. Bab 4, Jejak Dosa yang Tak Terlihat. Ada sesuatu yang sering dilupakan manusia. Dosa tidak selalu meninggalkan bekas di kulit, tetapi ia menempel pada ruh. Engkau mungkin tampak bersih, wangi dan anggun di mata manusia, namun di mata gaib,
ruhmu bisa saja berlumuran noda hitam yang menjeratmu semakin dalam ke jurang kelam. Inilah yang membuat astagfirullah terasa begitu mendesak untuk diucapkan. Bukan karena engkau ingin terlihat saleh, melainkan karena engkau takut dengan noda-noda yang tidak terlihat itu, yang perlahan-lahan merusak cahaya batinmu. Setiap dosa, sekecil apapun meninggalkan jejak. Ada yang berupa titik hitam, ada yang berupa bayangan, ada pula yang menjadi rantai halus yang melilit ruh hingga ia terasa berat. Engkau mungkin tidak sadar, tetapi itulah yang membuat hatimu gelisah tanpa sebab. Itulah yang membuatmu sulit sujud dengan khusyuk. Itulah yang membuat doa-doamu sering terhenti di ujung lidah. Dosa tidak selalu menampakkan dirinya dalam bentuk nyata, tetapi engkau bisa merasakannya dari beban yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ketika lafaz astagfirullah diucapkan dengan kesungguhan, maka sesungguhnya engkau sedang memutus rantai-rantai gaib itu. Setiap lafaz yang keluar adalah cahaya kecil yang mengikis satu noda, membuka satu lilitan, melepas satu simpul. Dan semakin engkau melafazkannya, semakin terasa bahwa ruhmu mulai ringan, dadamu mulai lapang, dan jalan pulangmu mulai terbuka. Misterinya adalah engkau tidak pernah tahu seberapa banyak noda yang sudah terhapus dan berapa banyak yang masih menempel. Tetapi engkau akan merasakannya dari perubahan getaran batinmu. Ada rahasia yang jarang disadari. Dosa bukan hanya menutup jalan menuju Allah, tetapi juga menghalangi engkau dari dirimu sendiri. Engkau kehilangan arah, kehilangan makna, kehilangan kemampuan untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Itulah sebabnya, astagfirullah bukan hanya doa penghapus dosa, tetapi juga cermin untuk mengingatkan siapa dirimu di hadapannya. Tanpa lafaz ini, engkau akan terus hidup dalam ilusi, merasa kuat padahal sedang rapuh, merasa mulia padahal sedang hina. Maka renungkanlah, berapa banyak jejak dosa yang engkau bawa saat ini? Berapa banyak simpul hitam yang masih membelenggu ruhmu? Dan beranikah engkau membiarkan semuanya tetap menempel? Hingga saat ketika tubuhmu terbujur kaku dan tidak ada lagi kesempatan untuk mengucap satu lafaz pun? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab dalam sunyi ketika engkau benar-benar berani menatap kegelapan di dalam dirimu sendiri. Bab 5. Pintu yang terkunci di balik hati. Setiap manusia membawa sebuah pintu rahasia di dalam dirinya. Pintu itu tidak terlihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan, tetapi dapat dirasakan oleh ruh. Pintu itu adalah gerbang menuju cahaya ilahi. Namun sayangnya, banyak yang tidak pernah berhasil membukanya. Mereka sibuk dengan dunia, sibuk dengan ambisi, sibuk dengan topeng yang dipakai siang malam, hingga lupa bahwa pintu itu perlahan-lahan tertutup rapat. Astagfirullah adalah kunci yang paling sederhana, namun sekaligus yang paling sulit digunakan, karena ia hanya bisa bekerja bila diucapkan dengan hati yang hancur. Engkau mungkin bertanya, mengapa sulit? Karena untuk mengucapkan astagfirullah dengan tulus, engkau harus berani merobohkan dinding keangkuhanmu. Engkau harus mengakui bahwa dirimu lemah, kotor, penuh salah, dan tidak punya daya apapun tanpa izinnya. Dan itu adalah hal yang paling ditakuti manusia, bukan kematian, bukan kehilangan, tetapi pengakuan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Maka banyak orang melafazkan astagfirullah, tapi sedikit yang benar-benar mengetuk pintu itu dengan kesungguhan. Ketika pintu itu mulai bergetar, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Dadamu terasa bergetar, napasmu terasa berat lalu ringan, dan tiba-tiba ada kesadaran yang muncul, bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Bahwa selama ini engkau dikepung oleh kasih sayang Allah, meski engkau sibuk menjauh darinya. Misteriusnya, semakin engkau melafazkan astagfirullah, semakin terasa bahwa pintu itu tidak lagi terkunci, melainkan menunggu untuk engkau dorong sedikit saja agar terbuka. Namun pintu itu juga memiliki sisi gelap. Jika engkau terus menunda, jika engkau terus berpura-pura tidak mendengar panggilan ruhmu, maka pintu itu bisa terkunci selamanya. Dan saat pintu itu tertutup rapat, tidak ada kunci lagi yang bisa membukanya. Inilah yang paling menakutkan, saat lidahmu masih mampu berkata, tapi hatimu sudah mati. Saat engkau masih mampu mengucapkan astagfirullah, tapi ruhmu tidak lagi merasakan getarannya.
Maka jangan tunggu sampai pintu itu menutup sendiri. Jangan biarkan kesempatanmu sirna hanya karena engkau terlalu sibuk menatap dunia. Malam ini, di tengah sunyi yang misterius, ketuklah pintu itu dengan lafaz Astagfirullah. Karena bisa jadi, inilah malam terakhir bagimu untuk mendengar suara gaib yang berbisik. Aku menunggumu, pulanglah. Bab 6. Bayangan kematian di balik astagfirullah. Setiap kali lafaz astagfirullah keluar dari bibir seorang hamba, ada sebuah bayangan yang menyelinap diam-diam. Bayangan tentang kematian. Sebab siapa yang berani berkata, aku memohon ampun, tanpa sadar ia sedang mengakui bahwa hidupnya tidak abadi. Bahwa setiap saat ia bisa dipanggil pulang. Kematian adalah cermin terbesar, dan astagfirullah adalah getaran yang membuat cermin itu tampak jelas di hadapan mata ruh. Dalam bisikan itu, engkau tidak hanya memohon penghapusan dosa, tapi juga menyiapkan bekal untuk sebuah perjalanan yang tak pernah kembali. Engkau mungkin masih tertawa hari ini, masih berlari mengejar cita-cita dunia, masih sibuk menghias tubuh dengan pakaian kebanggaan. Namun pada akhirnya, tubuh ini akan terbujur kaku, terbaring di tanah, dan hanya ruh yang melanjutkan perjalanan. Saat itu engkau tidak akan ditemani keluarga, harta, atau jabatan. Yang tersisa hanyalah lafaz-lafaz yang pernah keluar dari bibirmu. Bayangkan jika astagfirullah adalah sahabat yang menuntunmu dalam gelapnya kubur, menyalakan cahaya di lorong panjang menuju akhirat. Bukankah itu lebih berharga dari seluruh gemerlap dunia yang engkau genggam hari ini? Namun ada misteri yang lebih dalam. Setiap kali engkau melafazkan astagfirullah dengan kesungguhan, seakan ada tirai tipis yang terbuka, memperlihatkan gambaran masa depan yang menakutkan. Wajahmu di hadapan Allah, ruhmu yang gemetar, catatan amal yang terbuka tanpa rahasia. Siapkah engkau menatapnya? Ataukah engkau masih berpura-pura buta, menutup telinga dari panggilan yang sebenarnya terus memanggilmu setiap malam? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan logika, hanya bisa dijawab dengan keberanian untuk mengucapkan astagfirullah hingga hatimu benar-benar luluh. Dan ketika bayangan kematian itu semakin jelas, justru disitulah rahmat tersembunyi. Karena engkau sadar hidup ini bukan untuk selamanya. Engkau sadar dosa yang terus menumpuk hanya akan menjadi beban yang menghantui langkahmu. Maka astagfirullah bukan lagi sekadar lafaz penghapus dosa, tetapi sebuah persiapan, sebuah bekal, sebuah cahaya yang akan menyertai ruhmu ketika semua cahaya dunia telah padam. Malam ini, dalam kesunyian yang tidak banyak disadari manusia, lafaz astagfirullah bisa menjadi tamengmu, bisa menjadi pelindungmu, bisa menjadi penyelamatmu. Namun hanya jika engkau berani mengucapkannya dengan penuh rasa takut sekaligus penuh harap. Karena bisa jadi kematian itu lebih dekat dari yang engkau bayangkan. Dan hanya satu lafaz yang akan kau sesali tidak pernah kau ucapkan cukup dalam. Astagfirullah. Bab 7. Jembatan Ruh Menuju Cahaya. Ada sebuah jalan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Jalan itu tidak terbuat dari tanah, tidak disusun dari batu, dan tidak bisa dipetakan oleh peta dunia. Jalan itu adalah jembatan ruh, terbentang antara kegelapan dunia dan cahaya keabadian. Namun jembatan itu begitu rapuh, begitu tipis, seakan hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani membersihkan diri dengan kunci gaib, astagfirullah. Setiap kali lafaz itu keluar dari bibir dengan tulus, engkau menapaki satu langkah di jembatan yang samar-samar terlihat. Jembatan ruh ini tidak dapat ditemukan oleh mereka yang sibuk dengan kebisingan dunia. Ia hanya muncul dalam keheningan, ketika hati benar-benar tunduk, ketika ego dilucuti, ketika manusia berani berkata, aku salah dan aku ingin kembali. Dan saat itulah astagfirullah menjadi cahaya tipis yang memanjang, menerangi pijakan pertama di jembatan tersebut. Semakin sering engkau melafazkannya, semakin terang jembatan itu, hingga engkau mampu melihat kemana arah langkahmu membawa. Namun, ada yang harus engkau ketahui, jembatan ini tidak selalu stabil. Jika lafazmu hampa, jika hatimu lalai, maka jembatan itu akan bergetar, bahkan bisa runtuh sebelum engkau sampai ke ujungnya. Itulah mengapa banyak manusia mengira dirinya sudah berada di jalan yang benar, padahal ia hanya berdiri di tepi,
tanpa pernah benar-benar menapaki jembatan itu. Astagfirullah yang sejati adalah yang membuat langkahmu kokoh, meski angin kegelapan berusaha menggoyahkanmu dari segala arah. Misterinya, di ujung jembatan itu ada cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang bukan berasal dari matahari, bukan dari bintang, tetapi dari sumber segala cahaya. Cahaya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh ruh yang sampai. Dan engkau tidak akan pernah bisa mendekatinya tanpa melewati jembatan yang terbuat dari istighfar. Sungguh astagfirullah adalah tali penghubung antara kegelapan yang membutakan dan cahaya yang menyembuhkan. Maka tanyakan pada dirimu malam ini, sudahkah engkau benar-benar menapaki jembatan itu? Ataukah engkau masih berdiri jauh di tepi, sibuk dengan gemerlap dunia yang segera akan sirna? Ingatlah, setiap lafaz astagfirullah adalah sebuah langkah. Dan setiap langkah bisa jadi yang terakhir, atau justru yang membawamu lebih dekat kepada cahaya yang sejak lama menunggu kepulanganmu. Bab 8. Senjata gaib melawan kegelapan. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari bisikan. Ada suara halus yang merayap di balik pikiranmu, membujukmu untuk menunda taubat, menggodamu untuk menyepelekan dosa kecil, dan menutup matamu dari cahaya kebenaran. Suara itu tidak keras, tidak menakutkan, justru lembut, indah dan meyakinkan. Itulah yang membuatnya berbahaya, bisikan yang meninabobokan ruh hingga ia terlena dalam kegelapan. Disinilah astagfirullah berfungsi sebagai senjata gaib, cahaya yang memotong benang-benang halus yang menjerat batinmu. Setiap kali engkau mengucapkan astagfirullah dengan sungguh-sungguh, ibarat engkau menghunus pedang cahaya. Pedang itu tidak terlihat, namun ia menebas rantai-rantai yang dipasang setan pada hatimu. Engkau mungkin tidak menyadari betapa banyak ikatan yang mengikatmu, kesombongan, kemalasan, syahwat, cinta dunia. Semuanya seperti tali yang menjerat langkahmu menuju cahaya. Namun satu lafaz astagfirullah yang lahir dari hati yang jujur dapat memutuskan ribuan jeratan dalam sekejap. Ada rahasia yang jarang diungkap. Setan paling takut bukan pada kekuatan fisik manusia, bukan pula pada kecerdasan akalnya, tetapi pada hati yang lembut yang berani mengucapkan istighfar. Karena istighfar adalah tanda bahwa ruh masih hidup, masih sadar, masih menolak untuk ditelan kegelapan. Setiap astagfirullah yang engkau lafazkan membuat setan mundur, membuat bisikan mereka kehilangan kekuatan, membuat mereka menggigil dalam ketidakberdayaan. Namun engkau harus tahu, bisikan itu tidak akan pernah berhenti. Ia akan selalu datang, bahkan lebih kuat setelah engkau beristighfar. Disinilah ujian sebenarnya. Apakah engkau akan berhenti di tengah jalan? Ataukah engkau akan terus mengucapkan astagfirullah hingga pedangmu semakin tajam, semakin kuat, dan semakin mampu menebas segala bentuk kegelapan? Inilah pertempuran gaib yang tidak terlihat mata, tetapi setiap manusia pasti mengalaminya. Maka jangan pernah remehkan lafaz ini. Ia bukan sekadar doa penghapus dosa, tetapi sebuah senjata rahasia yang diwariskan langsung dari langit untuk melawan bisikan yang tak terlihat. Setiap kali engkau berkata, astagfirullah, bayangkanlah dirimu sedang mengangkat pedang cahaya, berperang dalam sunyi, melawan pasukan kegelapan yang ingin menjerat ruhmu. Pertanyaannya, beranikah engkau terus berperang, ataukah engkau memilih menyerah dalam buaian lembut mereka? Bab 9. Obat luka yang tak terlihat. Ada luka-luka yang tidak pernah berdarah, tidak terlihat oleh mata, namun terus perih di dalam jiwa. Luka dari pengkhianatan, luka dari kehilangan, luka dari penyesalan panjang yang membekas dalam diam. Luka-luka itu menumpuk, membentuk dinding tebal yang membuat hati terasa kaku, dingin, dan sulit lagi merasakan cahaya. Tidak ada dokter dunia yang mampu mengobatinya. Tidak ada obat yang bisa menyentuhnya. Hanya satu yang bisa meresap ke dalam luka itu, lafaz astagfirullah. Setiap kali engkau melafazkan astagfirullah, seolah ada tetes embun yang jatuh ke luka ruhmu. Ia tidak langsung menyembuhkan, tetapi meresap perlahan, menenangkan perih, melembutkan hati yang beku. Sungguh, rahasia lafaz ini bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menenangkan luka batin yang engkau sendiri tidak pernah bisa ungkapkan pada siapapun. Bahkan ketika air mata tidak mampu menjelaskan penderitaanmu,
istighfar mampu menjadi bahasa yang dimengerti oleh Allah. Luka ruhani sering membuat manusia berpura-pura kuat. Mereka tertawa di depan orang lain, padahal hatinya runtuh. Mereka tampak sibuk, padahal jiwanya kosong. Namun di saat malam yang sunyi, ketika topeng dunia terlepas, astagfirullah mampu menjadi penawar yang membuat ruh kembali bernapas. Ia adalah bisikan pengakuan, sekaligus permohonan agar Allah memeluk hati yang retak, menghapus rasa bersalah, dan mengganti gelisah dengan kedamaian. Dan yang paling indah adalah, semakin sering engkau mengucapkannya, semakin terasa bahwa luka itu tidak lagi milikmu seorang diri. Engkau merasa ada kekuatan yang mengambil alih, ada cahaya yang perlahan menutup retakan-retakan itu, hingga hatimu terasa utuh kembali. Bukan karena engkau hebat, tetapi karena engkau berani membuka diri untuk disentuh oleh rahmat yang tidak pernah kering. Astaghfirullah adalah pintu bagi rahmat itu untuk masuk, mengalir dan menghidupkan kembali ruh yang hampir mati. Maka jangan biarkan luka batinmu terus membusuk dalam diam. Jangan biarkan dirimu larut dalam kegelapan hanya karena engkau malu mengaku rapuh. Lafazkanlah astagfirullah, biarkan ia menjadi obat yang mengalir ke seluruh bagian ruhmu. Karena hanya dengan istighfar, luka itu bisa menjadi pelajaran, kesedihan bisa menjadi doa, dan keperihan bisa berubah menjadi cahaya yang membimbingmu pulang. Bab 10. Gerbang terakhir menuju cahaya. Di ujung perjalanan malam yang sunyi, di tengah kegelapan yang menyelimuti dunia dan hati manusia, ada satu gerbang yang menunggu untuk engkau ketuk. Gerbang itu bukan terbuat dari besi atau kayu, bukan pula bisa dilihat mata. Ia adalah batas antara fana dan abadi, antara dunia yang penuh tipu daya dan cahaya yang tak pernah pudar. Dan kunci yang paling sederhana sekaligus paling sakral untuk membuka gerbang itu adalah lafaz yang selalu terdengar di hati, astagfirullah. Gerbang ini bukan milik semua orang, hanya mereka yang berani mengakui kelemahan, yang berani mengakui dosa-dosa terdalam, yang berani menundukkan ego dan menatap cermin diri dengan jujur, yang bisa mengetuknya. Setiap lafaz astagfirullah adalah ketukan kecil yang jika diulang dengan kesungguhan, perlahan menggetarkan pintu, membuka ruang bagi cahaya yang tak terbatas untuk masuk. Dan cahaya itu bukan sekadar penerang, ia adalah hadirat Allah yang mengisi setiap retakan batin, menenangkan setiap kegelisahan, dan menuntun ruh ke kedamaian hakiki. Misteri gerbang ini adalah, engkau tidak akan pernah tahu kapan ia terbuka sepenuhnya. Bisa jadi malam ini, bisa jadi esok, atau bisa jadi di saat engkau tidak lagi mampu mengulang lafaz itu. Namun satu hal pasti, setiap kali engkau melafazkan astagfirullah dengan hati yang terbuka, engkau semakin dekat dengan cahaya yang selama ini terasa jauh. Semakin dekat dengan rahmat yang selalu menunggu untuk menenggelamkan semua gelap di dalam dirimu. Dan di balik gerbang itu, engkau tidak akan menemui penilaian yang menakutkan, melainkan hadirat yang penuh kasih. Tidak ada rasa takut, tidak ada malu, tidak ada ego, hanya ketenangan, pengampunan, dan kehangatan yang menyelimuti seluruh jiwa. Inilah tujuan tertinggi dari lafaz astagfirullah. Bukan hanya menghapus dosa, bukan hanya menenangkan luka batin, tetapi menghadirkanmu di hadapan Allah dengan ruh yang bersih, lapang, dan siap menerima cahaya abadi. Maka, malam ini, jangan biarkan gerbang itu tetap terkunci. Ucapkan astagfirullah, rasakan getarannya, biarkan cahaya menembus kegelapan batinmu. Karena bisa jadi, satu lafaz yang lahir dari hati yang tulus malam ini adalah ketukan terakhir yang membawa dirimu pulang. Pulang ke tempat di mana segala gelap sirna dan cahaya abadi menanti tanpa syarat, menyambutmu dengan rahmat yang tak pernah habis. Alhamdulillah, kita telah menapaki perjalanan malam ini bersama lafaz astagfirullah, menyentuh kedalaman hati dan membuka ruang untuk cahaya yang menenangkan ruh. Semoga setiap kata yang kita bisikkan menjadi obat bagi hati, penghapus dosa, dan penyucian jiwa. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, terimalah istighfar kami, sucikan hati kami, dan tuntunlah langkah kami selalu di jalan-Mu yang penuh cahaya. Amin. Jika hati Anda tersentuh malam ini, jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak ruh yang mendapatkan ketenangan. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.